Kisah sahabat mulia Anas bin Malik Al-Ansori. Rasulullah SAW berdoa untuk Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Yang artinya, ya Allah, berikanlah dia harta dan keturunan dan berkatilah dirinya. Anas bin Malik masih muda belia sewaktu ibunya yang bernama Gumaisyah mengajarinya 2 kalimat syahadat. Gumaisyah menanamkan di hati Anas benih cinta kepada Nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah. Anas pun langsung tertarik untuk menyimak bacaan 2 kalimat syahadat itu. Tak mengherankan, alat pendengaran ada kalanya dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum mata memandang. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap bisa berjumpa dengan Nabi yang bertempat tinggal di Mekah, atau berharap Nabi berkenan mengunjungi mereka di Yastrib atau Madinah agar dia puas melihatnya dan gembira karena telah berjumpa dengannya. Selang beberapa waktu di kota Yastrib yang beruntung ini, tersebar kabar bahwa Nabi dan sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju Yastrib. Maka penghuni semua rumah menjadi ceria, setiap hati manusia pun menjadi riang gembira. Segenap mata dan kalbu manusia dilimpahi ketertarikan untuk menanti Nabi dan sahabatnya yang sedang dalam perjalanan menuju kota Yastrib. Anak-anak muda setiap pagi berseru, "Muhammad sudah datang." Anas bersama anak-anak kecil lainnya berlari menuju sumber suara. Namun dia tidak menjumpai manusia agung yang dinanti-nantikannya, dan akhirnya dia kembali dengan hati yang bersedih. Pada suatu pagi yang cerah, sejumlah laki-laki di kota Yastrib berseru lantang untuk mengabarkan bahwa Nabi Muhammad dan seorang sahabatnya tak lama lagi bakal tiba di Madinah. Beberapa laki-laki dewasa serta-merta bergerak menuju jalan yang akan dilewati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua berbondong-bondong berlari menghampiri Nabi, dan di antara mereka juga banyak anak-anak berusia belia yang dengan wajah gembira dan hati yang gembira pula ikut berlari menyongsong sang Nabi. Dalam rombongan anak-anak usia belia itu terselip seorang bocah bernama Anas bin Malik Al-Ansori. Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq pun tiba di Madinah. Mereka berdua disambut meriah oleh penduduk Madinah yang berdiri berdesak-desakan. Mereka laki-laki dewasa dan anak-anak. Sedangkan kaum ibu dan para gadis menyaksikan dari atap rumah kedatangan Rasulullah. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasulullah? Yang mana Rasulullah?" Itulah hari yang sangat bersejarah. Anas bin Malik masih terus mengenangnya hingga usianya menginjak lebih dari 100 tahun. Tak lama Rasulullah SAW tiba di Madinah dan bermaksud untuk menetap di sana. Gumaisyah binti Milhan, ibunda Anas bin Malik, datang menghadap beliau. Gumaisyah mengajak anaknya yang masih kecil untuk ikut menghadap. Saat itu, Anas berambut poni dengan jelujuran rambut kecil bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Gumaisyah memberi salam kepada Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada laki-laki dan perempuan dari golongan Ansor yang menghadap kepadamu kecuali mereka menyerahkan hadiah kepadamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini. Ambillah dia dan jadikanlah dia pembantumu." Nabi SAW gembira mendengar kata-kata Gumaisyah dan menerima Anas bin Malik dengan wajah yang gembira. Beliau merengkuh kepala Anas dengan tangannya yang mulia. Beliau mengusap rambut Anas dengan jari-jarinya yang lembut. Akhirnya Rasulullah menerima Anas bin Malik sebagai anggota keluarganya. Anas atau Unais
sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, pada waktu itu berumur 10 tahun. Dan dia bahagia menjadi khodam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu berada dalam asuhan Nabi sampai beliau wafat menghadap kehadirat Allah Azza wa Jalla. Anas mendampingi Nabi selama 10 tahun, yang mana dia memperoleh petunjuk langsung dari Nabi mengenai cara menyucikan diri. Dia juga menerima seluruh hadis Rasulullah, sehingga hadis-hadis itu memenuhi ruang kalbunya. Dia juga mengetahui keadaan, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui orang lain. Selama tinggal dalam lingkungan Nabi, Anas mendapatkan apa yang tidak didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya. Dia menyaksikan pula secara langsung keagungan sifat Rasulullah yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Berikut adalah penuturan Anas bin Malik terkait kisah menarik pengalamannya selama diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penuturan Anas bin Malik. Apabila memanggil Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan panggilan manja dan sayang. Kadang-kadang beliau memanggilnya dengan nama Unais, kadang-kadang beliau memanggilnya dengan sebutan anakku. Rasulullah kerap memberikan nasihat yang memenuhi kalbu Anas. Salah satunya ialah nasihat ini. Sabda Rasulullah, anakku, kalau kau mampu menjalani pagi dan sore hari tanpa ada rasa dengki di hatimu kepada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang begitu itu termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan berada di surga bersamaku. Anakku, kalau kau masuk ke dalam sunnah rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumah itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu dia mengisi hatinya dengan ilmu yang diterimanya dari Rasulullah. Dan dia mencoba mengasah otaknya dengan ilmu fikih yang diajarkan oleh Nabi. Pada masa yang panjang itu, Anas bin Malik telah banyak menghidupkan kalbu para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi. Dia kerap pula menyampaikan sabda dan kebiasaan Rasulullah kepada orang lain. Dalam usia panjang ini, Anas bin Malik menjadi rujukan bagi kaum muslim pada masa itu. Mereka akan mengadukan kepadanya setiap kali mereka menghadapi kesulitan. Setiap kali mereka bimbang dalam memutuskan suatu perkara hukum, mereka mendatangi Anas bin Malik dan meminta keputusan kepadanya. Salah satunya ialah sebagian orang yang beradu pendapat perihal persoalan agama tentang kebenaran telaga Nabi di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas bin Malik mengenai perkara tersebut. Anas berucap, "Aku tidak pernah menyangka kalau aku akan hidup untuk menyaksikan orang-orang seperti kalian yang berbantah-bantahan soal telaga Rasulullah. Sudah banyak perempuan tua yang hidup sebelum aku, yang mana setiap kali mereka melakukan sholat, pastilah orang tua itu berdoa kepada Allah supaya diberi air minum dari telaga Nabi." Sepanjang hayatnya, Anas masih terus hidup dengan kenangan indah atas diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat bahagia pada hari ketika dia bertemu dengan beliau, dan dia sangat terguncang saat berpisah dengan beliau. Dia kerap membahas hal itu berulang-ulang. Anas sangat berusaha keras untuk meneladani perbuatan dan mengamalkan ucapan Rasulullah. Dia menyukai apa yang disukai Nabi dan membenci apa yang dibenci beliau. Ada 2 hari yang paling sering diingatnya saat bersama Nabi. Yang pertama, hari ketika dia pertama bertemu dengan Nabi, dan yang kedua adalah hari di mana Rasulullah wafat.
Apabila dia mengenang hari pertama dia berjumpa dengan Rasulullah, dia menjadi gembira dan penuh semangat, seolah-olah dia menghirup aroma wangi. Namun, apabila teringat pada hari ketika Rasulullah wafat, dia menjadi sedih dan menangis terseduh-seduh. Bahkan, Anas mampu membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya saat itu ikut menangis. Dia kerap berkata, "Aku melihat Nabi saat beliau datang ke negeri kami, dan aku pun melihat beliau sewaktu beliau wafat. Sampai sekarang aku belum menemukan hari lain sebagaimana kedua hari tersebut." Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya. Dan pada hari beliau menjelang wafat menuju ke hadirat Allah, maka semuanya seakan-akan menjadi gelap gulita. Kali terakhir aku melihat beliau ialah hari Senin, sewaktu tirai kamar beliau disingkap. Aku melihat wajah beliau serupa lembaran kertas. Pada waktu itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar, seraya memandang ke arah Rasulullah. Hampir saja mereka tidak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Kemudian Rasulullah SAW wafat di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih memikat hati kami, melebihi wajah beliau saat kami menimbun jenazah Rasulullah dengan tanah. Rasulullah SAW sering mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya ialah, Allahumma urzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berikanlah dia harta dan keturunan dan berkatilah hidupnya. Allah mengabulkan doa nabinya, dan Anas bin Malik menjadi orang dari golongan Ansor yang memiliki paling banyak harta. Dia memiliki keturunan yang sangat banyak, sehingga jika dia melihat anak dan cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati umurnya, sehingga dia hidup 1 abad lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Anas bin Malik senantiasa mengharapkan syafaat Nabi untuk dirinya pada hari kiamat. Dia kerap berkata, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah pada hari kiamat, sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu, Unais.'" Tatkala Anas bin Malik mulai sakit-sakitan menjelang meninggal, dia berkata kepada sanak kerabatnya, "Talkinkan aku kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Dia terus-menerus mengucapkan kalimat tersebut sampai dia meninggal. Anas berwasiat kepada keluarganya mengenai sebuah tongkat kecil milik Rasulullah. Beliau berpesan agar tongkat itu dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi jenazah Anas bin Malik. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya. Dia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah selama 10 tahun. Dia juga termasuk perawi hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga, sesudah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Gumaisyah atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslim. Wallahu a'lamu bishawab.